tentang hari Jumat ya. Kenapa Allah memilihkan kita hari Jumat? Hari Jumat ini hari sangat istimewa. Sangat istimewa. Kita itu kalau Nabi mengatakan ya, Kamis malam Jumat, Kamis itu terbenam matahari itu saat yang oleh Allah itu dibuat semuanya itu fadl. Yang mati hari Jumat, maksudnya itu terbenam matahari sampai terbenam matahari lagi, itu oleh Allah diselamatkan dari siksa kubur, nggak akan kena siksa kubur. Nabi Yakub ketika dimintai, padahal Nabi Yakub ini jauh sebelum Nabi Musa. Nabi Yakub itu ketika Nabi Yusuf ketemu, ingat nggak? Ketika Nabi Yusuf ketemu kan saudara-saudaranya yang pernah buang dia, itu kan merasa bersalah. Qalu ya abatis taghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Apa jawabnya? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Jadi dijanji dulu. Ya nak, saya mintakan ampun ke Allah tapi nunggu malam Jumat. Dan nunggunya malam hari. Semua kitab samawi itu Kamis malam Jumat, sepertiga malam itu saat yang paling mustajab. Dan Nabi Yakub nggak mau mix. Karena kesalahan anaknya gimana saudara? Saudara membunuh saudara. Kalau bukan membunuh, kalau bunuh wes karuan saudara. Ini dibuang di sumur kering anak kecil. Kalau nggak keajaiban Allah itu mati dan tersiksa. Mati dan tersiksa saudara. Gimana mau? Di dalam sumurnya kering, lapar saudara. Wong mati kelaparan bukan tersiksa saudara. Nah, karena dosanya itu Nabi Yakub tidak mau anak-anannya tidak diampuni oleh Allah. Ya nak, saya nunggu saat mustajab, saat yang Allah kalau saya minta nggak akan menolak. Kamis malam itu. Jamaah kita ya, ngomongkan masalah mustajab ya, Kita di masjid ini, mohon maaf ini ya, kita di masjid ini banyak orang yang fakir dan sombong. Di masjid kita ini loh, sekarang kita ini loh. Apa fakir dan sombong? Nabi itu paling benci orang yang fakir dan sombong. Allah membenci orang yang fakir dan sombong. Perlunya banyak, tapi nggak pernah minta. Dan melupakan saat-saat mustajab. Malam Jumat itu saat yang paling mustajab saudara. Tapi kita ini banyak yang bisa nonton bola, bisa begadang, tapi doa tidak bisa. Padahal perlunya banyak. Sejamaah di sini sampean sekaya apapun sama masih perlu. Kita ya perlunya banyak pada jamaah. Yang pengen nikah perlu suami atau istri yang baik, perlu mertua yang baik. Yang sudah nikah perlu pekerjaan, perlu rezeki. Yang punya anak-anak gadis, anak-anak cowok-cowok perlu mantu. Mungkin apa nggih? Yang punya anak-anak kecil perlu menjaga sampai balik. Yang belum haji masih perlu haji. Yang punya masalah masih perlu gimana masalah-masalah ini bisa terselesaikan. Zaman semua ini sudah kalau ditumpuk keperluannya sudah jamaah. Firman Allah itu betul. Shadaqallahu ta'ala. Allah itu maha betul. Biar kita ini sudah punya cucu, punya buyut, tapi keperluannya banyak. Apa? Mati dalam keadaan iman itu yang paling basic. Siapa yang bisa menjamin sampean itu mati dalam keadaan jamaah, dalam keadaan iman? Enggak ada yang bisa menjamin, hanya Allah. Sama lihat sejamaah darun jamaah, na'udzubillah min dzalik sejamaah. Dia menyerahkan tanah segini kurang gede ini sejamaah. Jadi masjid desa. Cerita saya ini Cak Doir almarhum. Insaf tahun 60-an. Itu nggak tahu kenapa, kita nggak tahu di balik temboknya. Yang terjadi dia itu setelah kira-kira tahun 96-an. Tahun 96-an itu orang itu saudara jamaah yang menyerahkan tanah untuk masjid desa untuk apa itu meninggal dunianya itu gantung diri. Jadi orang waktunya sholat isya tarawih itu dia itu gantung diri di belakang masjid gini loh, pohon jambu. Gara-garanya apa? Habis maghrib istrinya lupa bikin kopi sama singkong goreng, ubi pokoknya ada goreng lah.
Jadi waktu sholat habis buko biasanya kan sholat masjid. Maksudnya pulang tuh pengen minum kopi, lu kok nggak ada kopi? Dia gantung diri. Jadi setelah sholat tarawih itu kemana golein, kok nggak ada, kok aneh, sudah bertahun-tahun jadi jamaah nyerahin tanah untuk sabilillah, jadi madrasah. Setelah dicari ternyata di belakang pengumuman gini, gantung diri. Saya tanya itu istrinya nangis. Ya biasanya saya bikinkan kopi itu biasanya kalau nggak dibikinin ngambek. Tapi ini ngambeknya kok sampai. Well, apapun jadinya kita nggak usah nanyain itu ya. Itu bisa terjadi kepada kita. Sudah berapa lama dia beribadah, menyerahkan tanah. Seandainya mati normal saudara jamaah, seadanya orang jamaah yang sholat di masjid itu, dia akan dalam keadaan apa? Jariah terus. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa menjamin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mati dalam keadaan iman? Kalau bukan Allah. Yang bisa memberi hanya Allah, yang bisa dimintai hanya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulban ala dinik. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sejamaah, sampean semua ini orang-orang yang perlunya banyak kepada Allah. Tapi apakah sampean betul-betul dipin-dipin nang Gusti Allah? Seperti malam bangun, biar capek, biar berat berdiri, sholat, sujud kepada Allah. Datang Jumatan awal, sujud, doa, baca Quran, zikir. Ini saat mustajab sejamaah ya. Ngomongkan mustajab. Mulai dari kitab-kitab dulu saudara, Zabur, Suhuf, Taurat, Injil, mereka sudah tahu hari Jumat ini ada namanya saat mustajab. Ada saat mustajab saudara jamaah. Munculnya hanya sesaat, seret, hilang, seret, hilang. Siapa saja, Nabi bersabda, siapa saja yang meminta dalam keadaan sholat, minta kepada Allah hal yang baik, pasti oleh Allah kasih, pasti kasih oleh Allah. Nah, dikasih oleh Allah itu. Terus si waktu Abu Hurairah menceritakan begitu itu, Abdullah bin Salam yang sudah menjadi jamaah, tapi beliau bekas ulamanya Yahudi, hafal Taurat, hafal Injil. Injil tuh hafal. Bayangin saja jamaah, hafal Taurat, hafal Injil. Lah beliau itu datang ke Nabi Muhammad SAW. Terus beliau ngomong gini, di Taurat tuh ada itu, Abu Hurairah. Di Taurat itu ada. Itu munculnya setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Aja mau namanya ulama. Mau pindah iki ceritanya melorotan. Namanya sama-sama ulama ya. Si Abu Hurairah tanya, loh, kan habis asar nggak boleh sholat. Katanya siapa yang minta kepada Allah dalam keadaan sholat, pas waktu itu lewat, pasti dikabulkan. Lah, ini habis asar kan nggak boleh sholat. Ini dengarkan, ini penting saudara. Si Abdullah bin Salam itu juga langsung jawab ke Abu Hurairah. Belum, Abu Hurairah, kamu apa nggak ngerti? Kalau Nabimu juga bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabimu kan, siapa yang menunggu sholat berarti dia dalam keadaan sholat. Well, kamu kalau nunggu sholat Jumat, sholat, doalah yang banyak, jangan ngomong, jangan tanya. Gak boleh ngomong, gak boleh tanya, gak ada obrolan sebelum sholat Jumat.